200 gram gula pasir, 5 butir telur ukuran sedang, setengah sendok teh vanila cair, 1 sendok teh SP. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak selama kurang lebih 8 menit. Tentunya dikembalikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan juga kualitas pengembang yang dipakai. Tambahkan 300 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbu tengahnya dan sudah dihaluskan. Mixer menggunakan kecepatan yang sedang sampai tape singkongnya tercampur rata saja dengan adonan. 2 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok teh baking powder, 240 gram tepung terigu, saya memakai protein sedang. Masukkan bertahap agar mudah tercampur rata dengan adonan. Campur semua bahan kering dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja. Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description box-nya, berada di bawah judul. Masukkan sebagian adonan ke dalam 160 gram margarin yang sudah dicairkan. Margarin dalam keadaan hangat kuku ya. Ini nanti untuk mempermudah saat margarinnya dicampur ke adonan yang banyak. Setelah margarin sudah tercampur rata dengan adonan, kemudian masukkan ke dalam adonan yang lebih banyak. Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai margarin tercampur rata saja dengan adonan. Aduk balik adonan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan. Masukkan adonan ke dalam baking pan. Baking pan saya memakai diameter 24 cm. Tentunya sebelumnya baking pan sudah saya olesi dengan Carlo KW yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, dan margarin dengan takaran 1:1. Dengan tusuk sate, ratakan adonan seperti dalam video. Ini sekaligus untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya. Alas baking pan, atasnya saya taburi pasir dan ini sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit menggunakan api kecil saja. Panggang adonan selama kurang lebih 10 menit. Untuk lubang baking pan punya saya, lubangnya ada di atas saja ya, jadi ini tidak bisa dibuka dan ditutup. Setelah kurang lebih 10 menit saya panggang dan sudah terlihat agak mengembang dan bagian atasnya sudah ada lapisan kulit. Jadi ini saya tambahkan dengan sukade secukupnya. Kemudian saya panggang lagi selama kurang lebih 30 menit. Untuk lama pemanggangan tentunya juga disesuaikan dengan tebal tipisnya baking pan yang dipakai. Setelah total waktu 40 menit, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya benar-benar gemoy ya. Untuk memastikan tingkat kematangannya, tes tusuk dengan tusuk sate atau lidi.
Jika tidak ada adonan yang menempel, itu tandanya sudah matang. Bagian atasnya juga sudah kering ya, dan juga terlihat bolunya sudah menjauh dari baking pan. Segera keluarkan dari baking pan-nya. Jangan lupa digoyang-goyang perlahan terlebih dahulu ya sebelum dikeluarkan, dan hati-hati karena masih panas. Setelah dingin, potong-potong sesuai selera. Masya Allah, selain warnanya cakep, hasilnya juga terlihat sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya sangat lembut dan juga benar-benar tidak seret.